Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Yuki Barsasa Putra dari kelas 2003 TMH dengan NIM 230507542338. Ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian RC, resistor kapasitor dalam sirkuit DC. Rangkaian RC, resistor kapasitor, adalah rangkaian elektronika yang terdiri dari resistor dengan simbol R ini, dan C adalah kapasitor, dan ini adalah baterainya yang terhubung dalam rangkaian seri. Rangkaian RC ini digunakan dalam rangkaian DC untuk mengatur arus dan tegangan, mengubah arus DC menjadi arus AC, dan sebagai hambatan arus listrik. Rangkaian RC ini berfungsi sebagai pengatur arus, pengatur tegangan, dan filter. Lalu ada terdapat dua komponen ini, resistor dan kapasitor. Resistor dalam rangkaian sirkuit di sini memiliki fungsi penting sebagai membagi tegangan, shunt, dan beban. Mengatur aluran arus yang mengalir kepada kapasitor. Resistor membatasi arus listrik yang mengalir dan mempunyai nilai resistansi yang tetap atau dapat diatur. Resistor juga dapat digunakan sebagai filter dan dalam sirkuit lain seperti dalam voltage regulator dan decoding network. Lalu ada kapasitor. Fungsi kapasitor sendiri dalam rangkaian sirkuit DC adalah untuk menyimpan muatan listrik, mengubah arus DC menjadi AC, dan sebagai hambatan arus listrik. Kapasitor berfungsi sebagai penyimpan muatan listrik serta membantu mengatur arus listrik yang mengalir dalam rangkaian. Kapasitor juga dapat digunakan sebagai filter dan hambatan arus listrik yang membantu menghilangkan tegangan rata-rata dan tegangan AC dari rangkaian. Lalu selanjutnya adalah proses persamaan. Yang pertama adalah pengisian kapasitor atau charging. Proses charging ini terjadi ketika kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan listrik. Elektron-elektron yang akan tertarik menuju plat kapasitor, yaitu plat negatif, dan meninggalkan plat positif. Proses ini akan terus berlangsung hingga terjadi perbedaan potensial antara listrik dan kedua plat kapasitor yang sama dengan tegangan sumber. Semakin lama kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan, maka semakin besar juga muatan listrik yang tersimpan di dalamnya. Kapasitas penyimpanan muatan kapasitor ditentukan oleh luas permukaan plat, jarak antar plat, dan jenis bahan di elektrik di antara plat. Terdapat 3 komponen sini. Ini resistor dan sini kapasitor. Ini baterainya. Arus dan tegangan pada saat pengisian kapasitor yang masih terhubung dengan resistor dan baterai masih kosong, baterai ini akan mengisi kapasitor hingga penuh. Proses inilah yang disebut pengisian kapasitor atau charging. Ketika tegangan pada kapasitor sama dengan tegangan baterai, maka proses charging akan berhenti. Seperti rumus yang akan digambarkan seperti ini. Nah, lalu di bawah ini adalah terhadap arus dan tegangan pada pengisian kapasitor. Arus terhadap waktu memiliki rumus I dalam kurung T epsilon per R I pangkat minus T per RC. Jika kapasitor penuh, maka arusnya akan menjadi 0, seperti yang digambarkan pada grafik di bawah ini yang warna merah ini. Lalu selanjutnya akan meluruh hingga menjadi 0. Lalu selanjutnya tegangan kapasitor dapat dirumuskan seperti ini dengan gambar sebelahnya, yaitu Vc dalam kurung T sama dengan epsilon dalam kurung 1 minus I pangkat minus T per RC. Maka grafiknya seperti ini. Jika pengisiannya penuh, maka tegangannya akan sama seperti baterai, grafiknya akan naik ke atas. Lalu selanjutnya
Lalu selanjutnya adalah pengosongan kapasitor atau discharge. Proses discharge ini terjadi ketika kapasitor dilepaskan dari sumber tegangan. Muatan listrik yang tersimpan di dalamnya akan mengalir keluar melalui rangkaian eksternal yang terhubung dengan kapasitor. Aliran muatan listrik ini akan menghasilkan arus listrik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aplikasi seperti memicu saklar, mengisi baterai, atau menghasilkan energi. Semakin cepat kapasitor dilepaskan dari rangkaian, maka semakin cepat pula muatan listriknya terbuang. Kapasitor yang telah terisi penuh akan dapat menyimpan muatan listrik untuk jangka waktu tertentu sebelum akhirnya terbuang seluruhnya. Proses discharge ini hanya terdapat dua komponen, itu resistor dan kapasitor tanpa baterai. Nah, kapasitor ini akan mengantarkan matanya ke resistor sehingga tegangannya akan menjadi 0. Jika tegangan kapasitor 0, maka arusnya akan menjadi 0 juga. Seperti rumus bawah ini, I dalam kurung T sama dengan VC 0 per R kali I pangkat minus T per RC. Dan tegangannya memiliki rumus VC dalam kurung T sama dengan VC 0 E minus pangkat T per RC. Dan grafiknya juga sama-sama menurun karena arus dan tegangan sendiri sama-sama 0. Jadi sama-sama melurus seperti ini. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.